Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Maryam. Saya dari Prodi Administrasi Publik akan menjelaskan tentang 3 sekawan kebatilan, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tahayul. Pengertian tahayul, ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat muslim di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bahwa bulan Safar adalah bulan naas, bulan yang penuh dengan kesialan. Alasannya, kata Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut berbentuk ulat besar yang dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap hari Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Selanjutnya, kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Lalu Badui berkata, lantas bagaimana dengan unta yang sehat kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit? Nabi menjawab, lalu siapa yang menulari unta pertama? Perdebatan ini menegaskan kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Adwa, penularan penyakit. Tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung, binatang lainnya. Hamah maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan nahas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan atau bulan itu baik, bahkan dikenal hari Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Jelas, tahayul tidak ada tempat dalam Islam dan dalam hati kaum muslimin. Tahayul merupakan bentuk syirik. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW berkata, tiarah atau tahayul ialah sejenis syirik. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika belakangan sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individual. Orang menyebutnya kemasukan setan, jin, atau makhluk halus. Ini juga tahayul karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan makhluk halus. Karena kesurupan adalah semata-mata fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya tinggi. Selanjutnya yaitu fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan ketiga, ketidakmenentuan masa depan turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, mikirin beban pelajaran, ditambah dengan mikirin buku yang tidak terbeli dan SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadilah kesurupan. Selanjutnya, kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda
karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trans, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trans alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Yang kedua, saya akan membahas tentang pengertian bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama atau ibadah mahdhoh yang tidak pernah pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Dari hadis riwayat Baihaqi An-Nasai yang artinya, hati-hatilah kalian terhadap perkara yang diada-adakan, karena setiap perkara baru itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Baihaqi An-Nasai. Barang siapa melakukan suatu amalan dalam agama yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu, barang siapa yang mengada-ngadakan hal yang baru dalam urusan kami ini atau agama, padahal bukan dari bagiannya, maka ia bertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Secara bahasa, bid'ah adalah sesuatu yang diada-adakan tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah atau syariat adalah, sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Bukan termasuk bid'ah jika sesuatu itu diada-adakan di luar agama atau ibadah mahdhoh untuk kemaslahatan dunia, seperti pengadaan teknologi dalam transportasi, industri, atau yang lainnya. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan, keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat di dalam kitab Allah disebut bid'ah dalam akidah atau al-bid'ah al-i'tiqadiyah. Bid'ah mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Nah, di sini tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakuinya, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dengan perbuatan bid'ahnya, bahkan menyangka telah berbuat amal yang saleh. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang pengertian khurafat. Sumber khurafat atau ejaan lama khurafat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita, rekaan, atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, dan adat istiadat. Khurafat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukan dengan perkara dusta atau semua cerita, rekaan, atau khayalan, ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam.
Khurafat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yakni kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya, meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Khurafat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurafat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberikan kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan begini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Wallahu alam biswab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.